Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Simak baik-baik ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah mutasi. Mutasi berasal dari kata mutatus yang artinya perubahan. Agen yang menyebabkan mutasi kita sebut sebagai mutagen. Makhluk hidup yang mengalami mutasi kita sebut sebagai mutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat terjadinya mutasi. Syarat terjadinya mutasi yang pertama adalah adanya perubahan materi genetik atau DNA. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Selanjutnya, kita akan membahas tempat terjadinya mutasi. Berdasarkan tempat terjadinya mutasi, mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gametik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Mutasi gametik bersifat diwariskan. Yang kedua adalah mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel soma atau sel tubuh, dapat berupa zigot, sel-sel embrio maupun sel dewasa. Mutasi somatik tidak diturunkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkat mutasi. Tingkat mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom, yang akan kita bahas di Yang akan kita bahas kali ini adalah mutasi gen. Apa itu mutasi gen? Mutasi gen merupakan perubahan yang terjadi pada molekul DNA. Mutasi gen terdiri dari dua macam, yaitu substitusi pasangan basa nitrogen. Yang kedua adalah pergeseran kerangka. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah substitusi pasangan basa nitrogen. Substitusi pasangan basa nitrogen merupakan substitusi pasangan basa penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Terdiri dari yang pertama adalah transisi dan yang kedua adalah transversi. Kita bahas ya, apa bedanya transisi dan transversi. Transisi merupakan substitusi atau penggantian satu basa nitrogen golongan purin dengan golongan purin yang lain, atau golongan pirimidin oleh golongan pirimidin yang lain. Nah, kita bisa lihat di gambar ya, yang menggunakan warna merah ya. Di situ awalnya ada guanin, itu akan digantikan oleh adenin. Jadi guanin dan adenin itu sama-sama golongan purin. Nah, itu namanya transisi. Selanjutnya, bedanya dengan transversi adalah
substitusi oleh golongan purin digantikan oleh golongan pirimidin, atau kebalikannya, substitusi pirimidin digantikan oleh purin. Nah, kita bisa melihat pada contoh di gambar ya. Nah, itu T timin yang golongan pirimidin digantikan oleh G yang golongan purin. Nah, itu adalah transversi. Sekarang, beberapa substitusi menghasilkan mutasi diam atau tidak mempengaruhi terbentuknya protein. Nah, sekarang kita bisa melihat pada gambar ya. Nah, di sini ada tipe normalnya dan kemudian ada mutasi ya, menghasilkan mutasi diam karena tidak mempengaruhi hasil dari asam aminonya. Ya, jadi mutasi silent atau mutasi diam adalah perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Jadi asam aminonya tetap sama. Kemudian substitusi juga menyebabkan mutasi salah arti atau missense mutation. Mutasi salah arti atau missense mutation merupakan perubahan susunan basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino pada suatu rantai polipeptida. Nah, seperti pada contoh di sini ada pergantian A menjadi U, itu akan menyebabkan perbedaan asam amino dan susunan polipeptidanya. Kemudian substitusi juga akan menyebabkan mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Apa itu mutasi tanpa arti? Adalah mutasi mengubah kodon asam amino menjadi sinyal stop. Jadi protein tidak fungsional. Nah, di sini ada contohnya ya, karena ada perubahan pada basa nitrogen menyebabkan stop. Jadi tidak terjadi protein. Makanya namanya nonsense mutation. Nah, selanjutnya yang kedua, mutasi gen yang kedua adalah pergeseran kerangka. Pergeseran kerangka itu ada dua macam, insersi dan delesi. Nah, kita bisa melihat ya perbedaan antara insersi yaitu penambahan dan delesi yaitu pengurangan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah insersi. Bisa kalian lihat gambar ya. Di situ ada insersi pada nukleotida kedua dan kelima. Jadi yang kedua itu bertambah ya, G-nya G dengan C dan AT. Jadi insersi adalah penambahan satu atau dua nukleotida. Selanjutnya delesi, delete itu hapus ya. Jadi delesi adalah pengurangan satu atau lebih pasangan basa dalam suatu gen. Nah, kita bisa melihat ya. Nah, itu urasilnya di delete atau dibuang. Nah, itu namanya proses delesi. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang soal literasi. Nah, di sini ada gambar ya, normal, substitusi, delesi, dan insersi. Soalnya adalah berdasarkan gambar di samping, manakah pernyataan yang benar? Jawaban lebih dari satu option pilihan. Jadi bisa menjawab lebih dari satu. Pernyataan yang A adalah substitusi yang terjadi adalah transversi karena timin digantikan oleh guanin. Nah, transversi berarti timin yang golongan pirimidin digantikan oleh guanin purin. Jadi betul ya. Yang B, substitusi yang terjadi adalah transisi karena timin digantikan oleh guanin. Salah. Yang C, delesi adalah pengurangan basa nitrogen, delete. Betul ya. Jadi yang C itu juga benar. Yang D, insersi adalah pengurangan basa nitrogen, harusnya penambahan basa nitrogen. Yang E, substitusi terdiri dari insersi dan delesi. Salah ya.
Yang akan kita bahas kali ini adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom merupakan perubahan materi genetik pada tingkat kromosom. Mutasi kromosom terbagi menjadi dua, yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom dan yang kedua adalah mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah mutasi akibat perubahan struktur kromosom yang terdiri dari 1 delesi, 2 duplikasi, 3 inversi, 4 katenasi, dan 5 translokasi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah delesi. Coba kalian perhatikan gambar ya. Di situ ada kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, H akan mengalami delesi pada gen D, akan menyebabkan kromosomnya menjadi gennya A, B, C, E, F, G, H. Jadi delesi adalah hilangnya sebagian segmen kromosom. Contohnya pada penderita sindrom cri du chat atau tangis kucing. Bisa kita lihat karyotipe dari sindrom cri du chat ya. Ternyata terjadi delesi pada kromosom nomor 5. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu duplikasi. Coba kalian perhatikan gambar ya. Di situ ada kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, H mengalami duplikasi pada gen BC, maka menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Jadi duplikasi merupakan peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom. Contohnya adalah duplikasi kromosom X pada lalat buah yang menyebabkan mata menjadi kecil. Nah, selanjutnya yang ketiga akan kita bicarakan adalah inversi. Coba kalian perhatikan gambar ya. Di situ ada kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, H mengalami inversi menjadi A, D, C, B, E, F, G, H. Jadi inversi perubahan tata letak gen pada suatu kromosom terdiri dari dua, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Inversi parasentris adalah segmen yang terbalik tidak mencakup sentromer. Dan sedangkan inversi perisentrik ya, jika segmen yang terbalik mencakup sentromer, jadi kanan kiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang katenasi. Nah, bisa kalian lihat gambar ya. Di situ ada katenasi, kemudian ada 4 kromosom, kemudian akan membentuk lingkaran. Nah, itulah yang kita sebut dengan katenasi. Jika 2 kromosom non-homolog membelah menjadi 4 kromosom, kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, itulah katenasi. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang translokasi. Translokasi merupakan perpindahan segmen kromosom pada kromosom non-homolog. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Di situ ada 2 kromosom non-homolog, A, B, C, D, E, F, G, H dan mene, O, P, Q, R. Nah, itu mengalami translokasi resiprok menjadi seperti itu. Oke, kita masuk ke soal, yaitu soal literasi. Nah, di sini ada gambar dari karyotipe manusia normal, kemudian ada karyotipe sindrom cri du chat. Bisa kalian lihat ya perbandingan antara kedua gambar tersebut. Soalnya adalah berdasarkan 2 gambar karyotipe di atas, apa perbedaan antara karyotipe manusia normal dengan karyotipe sindrom cri du chat? Coba kalian jelaskan secara ilmiah. Oke. Oke, disimak baik-baik ya. Kita akan mengingatkan bahwa mutasi kromosom itu terjadi atau terdiri dari 2,
yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom yang sudah kita bicarakan kemarin, dan mutasi akibat perubahan jumlah kromosom terdiri dari dua macam, yaitu euploidi dan aneuploidi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang euploidi. Oke, apa itu euploidi? Euploidi merupakan perubahan yang menyebabkan modifikasi pada seluruh genom, yaitu peningkatan atau penurunan setidaknya satu set kromosom haploid. Nah, macam-macam euploidi ada monoploidi yaitu N haploid, kemudian ada diploid yaitu 2N, triploid ada 3N, kemudian tetraploid ada 4N, pentaploid 5N, dan seterusnya ada poliploidi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah monoploidi. Mono itu artinya satu, jadi mempunyai satu perangkat atau set kromosom di dalam sel tubuhnya. Contohnya adalah pada proses partenogenesis. Nah, partenogenesis ini terjadi pada lebah jantan. Terjadi karena sel ovum tanpa dibuahi oleh sel sperma, jadi haploid ya. Kemudian yang kedua kita bicarakan adalah diploid. Di itu artinya dua ya. Jadi diploid adalah mempunyai dua perangkat kromosom. Nah, ini terjadi pada organisme. Pada umumnya terjadi peleburan antara sel telur dengan sel sperma akan menghasilkan zigot. Nah, zigotnya adalah diploid atau 2N. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang triploid. Tri itu artinya tiga ya. Jadi mempunyai tiga perangkat kromosom di dalam sel tubuhnya atau 3N. Tumbuhan triploid mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar dan bersifat steril atau tidak berbiji. Contohnya pada semangka, jeruk yang tanpa biji. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tetraploid. Tetra itu artinya 4 ya. Jadi mempunyai 4 perangkat kromosom dalam sel tubuhnya. Tumbuhan tetraploid biasanya berukuran lebih besar, fertil atau subur, dan lebih banyak mengandung klorofil. Nah, di sini contoh dari tumbuhan tetraploid. Selanjutnya, kita akan membahas berdasarkan asal kromosom. Euploidi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah autopoliploidi, yang kedua alopoliploidi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu autopoliploidi. Auto itu artinya sendiri. Jadi, autopoliploidi merupakan kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama. Contohnya adalah buah pisang hibrid yang tidak berbiji, misalnya adalah pisang Ambon, sedangkan pisang tanduk merupakan pisang berbiji atau non-hibrid. Nah, begini contoh dari pisangnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alopoliploidi. Apa itu alopoliploidi? Alopoliploidi merupakan kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Nah, contohnya penyilangan dua spesies dan hasilnya steril atau tidak subur, tapi lebih kuat atau vigor dibandingkan induknya, sehingga bisa memperbanyak diri secara vegetatif.
Nah, contoh dari alopoliploidi adalah gandum roti heksaploid. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ya, lebih besar butirannya. Selanjutnya kita akan membahas soal literasi sains. Di sini ada gambar semangka dengan biji dan semangka tanpa biji. Berdasarkan gambar di atas, terdapat gambar semangka dengan biji dan semangka tanpa biji. Menurut pendapat kalian, manakah yang lebih baik dan sehat? Apakah semangka dengan biji atau semangka tanpa biji? Coba jelaskan dengan ilmiah. Yang akan kita bahas kali ini adalah aneuploidi. Kalian tahu nggak apa itu aneuploidi? Aneuploidi merupakan variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom, tetapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Aneuploidi terjadi akibat dari proses gagal berpisah non-disjunction. Oke, sekarang kita bahas kromosom yang berpasangan normal yaitu 2N disebut disomi. Sedangkan aneuploidi terdiri dari monosomi 2N-1, monosomi ganda 2N-1-1, nulisomi 2N-1, trisomi 2N+1, dan tetrasomi 2N+2. Oke, sekarang kita akan bahas ya kelainan aneuploidi pada manusia. Yang pertama adalah monosomi 2N-1, contohnya adalah sindrom Turner 44AX0. Kemudian yang kedua trisomi 2N+1 terdiri dari sindrom Down 45AXX 45AXY, sindrom Klinefelter 44AXXY, sindrom Jakob 44AXYY, sindrom female super 44AXXX. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah sindrom Turner yang merupakan kelainan monosomi 44AX0. Nah, di situ bisa kita lihat karyotipe dari sindrom Turner. Ciri dari orang atau penderita sindrom Turner adalah organ kelamin tidak matang pada saat remaja, ciri-ciri seks sekunder gagal, kemudian steril, tubuh lebih pendek, kecerdasan normal. Nah, kita bisa melihat ya, ini adalah contoh dari sindrom Turner. Selanjutnya kita akan membahas sindrom Down. Nah, kita lihat karyotipenya ya. Pada karyotipe dari sindrom Down ternyata ada kelebihan kromosom nomor 21, merupakan trisomi dengan 45AXX atau 45AXY. Kelebihan kromosom nomor 21 trisomi 2N+1, jadi jumlah kromosomnya 47. Cirinya adalah wajah yang sama dan khas, tubuh pendek, cacat jantung, rentan infeksi pernafasan, lemah mental, Alzheimer atau pelupa, leukemia, kebanyakan mandul. Nah, selanjutnya kita akan membahas sindrom Klinefelter. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Klinefelter yang kelebihan pada kromosom X. Jadi ini merupakan trisomi 2N+1 yaitu 44AXXY. Mempunyai organ kelamin jantan, tetapi ukuran testisnya sangat kecil, steril atau mandul, pembesaran dada, mempunyai ciri kelamin sekunder wanita, kecerdasan normal. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sindrom Jakob. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Jakob yaitu kelebihan kromosom Y. Jadi Y-nya ada 2.
merupakan trisomi 2n+1, yaitu 44AXYY. Ciri dari sindrom Jacob adalah letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipi rata, jari tangan terlihat melengkung, postur tubuh sangat tinggi, ukuran kepala cenderung lebar, jarak antara kedua mata tampak lebar, kelainan tulang belakang misalnya yaitu skoliosis. Oke, sekarang kita bahas yaitu sindrom female super. Nah, kita bisa melihat karyotipe dari sindrom female super yang mempunyai X, kromosom X-nya ada 3. Jadi merupakan trisomi dengan 44AXXX. Cirinya adalah tubuhnya lebih tinggi dari wanita lain seusianya, tapi umumnya tingginya tidak proporsional, tungkangnya sangat panjang, mengalami kelemahan otot, mengalami kelainan jari, jarak antara kedua mata lebih lebar dari normal, memiliki kelainan pada ovarium, tetapi umumnya perkembangan seksualnya subur ya. Jadi seperti wanita pada umumnya. Oke. Hanya sebagian kecil yang mengalami gangguan perkembangan rahim atau sel telur. Oke, sekarang kita bahas tentang soal literasi. Bisa kalian baca, ini adalah infografis tentang World Down Syndrome Day. Apa itu Down Syndrome? Down Syndrome merupakan penyakit dengan kelebihan kromosom tubuh yang ke-21. Kemudian kita bisa melihat soal dari literasi. Soalnya adalah berdasarkan gambar infografis sebelumnya, tentukan pernyataan benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah sindrom Down merupakan penyakit kelainan kelebihan kromosom nomor 21 sehingga menjadi 47 kromosom. Nah, di infografis tertulis jelas ya bahwa pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya, pernyataan yang kedua yaitu penyebab sindrom Down trisomi 94%, mosaik 4%, dan translokasi 2%. Jadi ternyata pada infografis kebalik ya, mosaiknya harusnya 2% dan translokasi adalah 4%. Jadi pernyataan ini adalah salah. Pernyataan yang ketiga, 1 di antara 100 ibu yang hamil usia 30 tahun beresiko melahirkan bayi sindrom Down. Padahal pada infografis terdapat bahwa di antara 1000 ibu yang hamil usia 30 ya, jadi bukan 100. Maka pernyataan ini salah. Yang pernyataan yang 4, 1 bayi di antara 700 bayi yang dilahirkan berpotensi menderita sindrom Down. Di infografis tertuliskan bahwa perbandingan 1:700. Jadi pernyataan ini adalah benar.